Shalom sahabat Bir Pelangi di mana saja Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Tetaplah dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, berdoalah dan bacalah bagian Alkitab di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sahabatku, setiap orang percaya telah menerima anugerah keselamatan dalam darah Yesus Kristus. Yesus telah memerdekakan kita dari dosa. Apapun latar belakang kehidupan kita, apakah sahabat adalah seorang pelajar yang sedang berjuang untuk lulus, atau seorang anak muda yang sedang mencari identitas diri, seorang ibu rumah tangga yang bergelut dengan rutinitas yang tanpa henti, atau seorang wanita karir dengan 1001 impian yang sedang dikejar. Apakah saat ini sahabat sedang menikmati puncak kesuksesan? Ataukah justru saat ini sahabat sedang terpuruk dengan masalah-masalah kehidupan? Siapapun kita dan apapun keadaan kita, Allah sangat mengasihi kita. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Betapa beruntungnya kita memiliki Yesus. Yesus mengasihi kita. Ia menebus kita dengan darah-Nya. Ia membebaskan kita dari belenggu dosa yang membinasakan. Kalau begitu, bagaimanakah kita meresponi anugerah Tuhan itu? Sahabatku, mari kita belajar dari firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 sampai 17 dengan tema pribadi yang dipimpin Roh Allah. Sahabatku, Allah mengaruniakan Roh-Nya bagi kita. Jika Roh Allah ada di dalam hati kita, maka kita akan mengalami kepenuhan Roh. Roh Allah akan memimpin kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita mesti menjadi pribadi yang dibaharui dan dipimpin oleh Roh Allah. Pribadi yang dipimpin Roh Allah selalu membuka hati bagi Roh Kudus untuk menyertai, memimpin, dan memegang kendali atas hati, pikiran, dan seluruh totalitas kehidupan. Pribadi yang dipimpin Roh Allah selalu membangun hubungan yang dekat dengan Allah. Pribadi yang dipimpin Roh Allah memusatkan pikiran pada Allah. Roh Allah memberi hikmat untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Allah. Dan kehendak Allah akan tercermin dalam kehidupan doa, dalam kesetiaan merenungkan firman Tuhan, dalam ketekunan bersekutu dengan Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan. Pribadi yang dipimpin Roh Allah selalu dikuatkan dan dimampukan untuk berani menghadapi ujian dan kerasnya kehidupan dalam situasi yang sangat sulit. Saat hati merasa sesak, Roh Kudus menolong kita mengungkapkan isi hati yang tak mampu terucapkan dengan mulut saat kita berdoa. Roh Allah membimbing kita mengambil keputusan yang tepat di saat kita bimbang. Roh Allah menguatkan kita untuk tetap bertahan melewati badai meskipun kita tidak berdaya. Roh Allah memampukan kita selalu bersyukur dalam susah atau senang. Sahabatku, pribadi yang dipimpin Roh Allah taat pada kehendak Allah, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah dan menjauhi keinginan daging.
Roh Allah memberi kemampuan untuk berperang melawan keinginan daging. Pribadi yang dipimpin oleh Roh Allah berbeda dengan pribadi yang hidup menurut daging. Pribadi yang hidup menurut daging hidup dalam dosa dan menjadi seteru Allah, karena mengingini, menyenangi, dan memuaskan keinginan dan tabiat dosa. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa status kita adalah anak Allah. Maka marilah kita menjaga wibawa ilahi di hidup kita dan mempertahankan warisan sorgawi yang disediakan bagi kita. Setialah sebagai pribadi yang dipimpin Roh Allah, meski keinginan daging selalu menggoda kita setiap saat. Ingatlah, kita sudah dimerdekakan dari dosa, jadi jangan kalah atau menyerah terhadap godaan dosa. Apapun masalah yang kita hadapi, janganlah bimbang, melainkan percayalah bahwa kita adalah pewaris segala janji Allah. Bila kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, memang mustahil bagi kita untuk bisa hidup secara konsisten sebagai pribadi yang dipimpin Roh Allah. Tapi dengan pertolongan Allah, kita dapat hidup berkenan kepada Allah. Jika kita setia, maka kita dapat menikmati kehidupan yang berkemenangan di dalam Roh. Taatlah sebagai pribadi yang dipimpin Roh Allah, meskipun jalan yang ditempuh adalah jalan derita. Teladanilah Yesus yang setia menempuh jalan derita untuk membawa kita kepada kemenangan. Kita adalah anak-anak Allah yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tidak ada hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang luput dari kendali Sang Bapa. Justru sebenarnya, lewat berbagai pengalaman yang diizinkan terjadi dalam hidup kita saat ini, kita sedang belajar untuk mengalami, untuk merasakan, untuk menikmati kasih Bapa yang luar biasa di hidup kita. Hiduplah sebagai anak-anak Allah, sebab hidup kita bukan lagi milik kita. Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Berserahlah dalam pimpinan Roh Allah, agar kita menjadi pribadi yang hidup berkenan kepada Allah, pribadi yang dipimpin Roh Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya saat ini. Amin.